Assalamualaikum anak-anak ibu. Hari ini kita kembali belajar IPA untuk kelas 7. Nah, materi kita masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu tentang pengukuran. Hari ini kita masuk pertemuan kedua. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang satuan baku, satuan tidak baku, dan juga sistem internasional. Selain satuan, kita akan membahas tentang besaran. Nah, besaran itu ada dua. Yang pertama yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk minggu ini kita membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Besaran pokok yang pertama kita bahas nanti adalah panjang, yang kedua massa, dan yang ketiga adalah waktu. Nah, untuk besaran pokok panjang, ini ada alat-alat ukurnya, bisa anak-anak ibu lihat. Ada meteran kelos atau biasa meteran tukang, kemudian penggaris, mikrometer, dan jangka sorong. Nah, akan kita bahas nanti yang sering anak-anak ibu gunakan, yaitu penggaris. Kemudian kita lanjut ke besaran pokok yang kedua, yaitu massa. Nah, massa di istilah kita sehari-hari sering disamakan dengan berat. Namun, untuk pelajaran IPA, massa dan berat sebetulnya berbeda. Perbedaannya yaitu massa adalah ukuran jumlah materi yang dikandung suatu objek, sedangkan berat adalah ukuran kekuatan yang sama dengan tarikan gravitasi suatu benda. Jadi, massa itu tidak tergantung lokasi, sedangkan berat tergantung pada lokasi benda, karena berat dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, bisa anak-anak ibu lihat di layar, ini adalah alat ukur untuk massa. Ada timbangan digital, timbangan dacin, timbangan gantung, timbangan duduk, dan neraca. Untuk timbangan digital tidak ibu jelaskan karena hanya tinggal melihat angkanya, sama dengan timbangan gantung dan timbangan duduk. Yang akan kita jelaskan yaitu timbangan dacin atau juga timbangan neraca. Nah, yang anak-anak ibu lihat di layar ini adalah timbangan neraca. Dari timbangan neraca ini mempunyai 3 garis bilangan. Nah, untuk mengetahui berat benda yang ditimbang, itu ada anak panah yang bisa anak-anak ibu lihat dari angka yang ditunjukkan oleh anak panah. Ya, yang ibu lingkar ini. Nah, terus macam mana Bu cara menghitungnya? Oke, kita akan coba menghitungnya. Yang pertama yaitu lihat angka di bawah panahnya. Yang pertama yaitu 200 gram. Kemudian dijumlahin semuanya yaitu 90 gram, 7,5 karena garisnya tepat di 7,5. Nah, ayo coba anak-anak ibu hitung. Berapa 200 tambah 90 tambah 7,5? Sudah dapat hasilnya? Ya, hasilnya adalah 297,5 gram. Ingat ya anak-anak ibu, satuan harus ditulis. Nah, untuk neraca biasanya yang digunakan satuannya adalah gram. Dan nanti hasilnya tergantung permintaan dari pertanyaannya, apakah diminta dalam gram atau kilogram. Nah, ada timbangan yang sama lengan, yang timbangan sebelah kiri berisi benda, dan timbangan sebelah kanan adalah satuan untuk penyeimbang dari benda. Nah, jika sudah seimbang, maka berarti berat benda sama dengan satuan yang di sampingnya. Nah, kalau yang seperti ini macam mana cara menghitungnya?
Oke, kita lihat cara menghitungnya. Yang pertama yaitu 1 kilogram. Ini satuannya kita rubah dulu ke gram. Nah, di SD anak-anak ibu sudah belajar tentang kilogram sampai ke miligram. Tolong jangan lupa kilogram, hektogram, dekagram. Silahkan anak-anak ibu lihat lagi catatan ketika SD-nya. Nah, karena kilogram menuju gram itu turun, jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian 0,5 kilogram juga kita rubah ke gram. Ya, jadi 0,5 kilogram sama dengan 500 gram. Kenapa Bu ke gram? Bukan ke kilogram, karena kalau yang 50 gram ini anak-anak ibu rubah ke kilogram, nanti hasilnya berkoma. Ya, ibu hanya mempermudah anak-anak ibu supaya bilangannya nanti tidak terlalu sulit untuk anak-anak ibu rubah. Kemudian jadi total massa benda P adalah 1000. 1000-nya dapat dari 1 kilogram tadi, 1000 gram ditambah 500 gram ditambah 50 gram. 50 gramnya ini yang ketiga. Kemudian ditotalkan semuanya, hasilnya adalah 1550 gram atau 1,55 kilogram. Jadi anak ibu tolong satuan gram atau kilogramnya ditulis. Jika nanti ada latihan dan anak-anak ibu tidak menuliskan satuannya, maka ibu salahkan. Oke, kita masuk besaran pokok yang ketiga, yaitu waktu. Dan ini adalah alat ukur waktu. Ada arloji atau jam tangan, kemudian jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, kemudian terakhir ada jam matahari. Untuk jam pasir dan jam matahari sudah sangat jarang digunakan. Yang sering kita gunakan yaitu arloji atau jam dinding. Kemudian stopwatch digital dan analog bedanya ada pada angkanya. Kalau digital angkanya langsung tertera, sedangkan analog angkanya seperti jam. Oke. Nah, ini harus anak-anak ibu ingat. Ya, tolong diingat. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Kemudian 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau begitu 1 jam berapa sekon? Ayo, ibu tunggu. Berapa jawaban anak-anak ibu? 1 jam berapa sekon? Sudah dapat hasilnya? Oke, kita lihat hasilnya. 1 jam itu berapa sekon sih? Oke, 1 jam sama dengan 3600 sekon. Dapatnya dari mana, Bu? Dikali ya anak-anak ibu. 60 kita kali dengan 60. Hasilnya adalah 3600 sekon. Nah, ini stopwatch digital. Berapakah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch? Nah, waktunya adalah 40 menit 0,05 sekon. Nah, ini ada tugas. Tugas untuk anak-anak ibu. Dibuat di buku latihan. Ditulis nama dan kelasnya. Dikumpulkan. Ibu tunggu paling lambat besok pagi. Atau hari Sabtu pagi pukul 8. Nah, tugasnya yang pertama yaitu tuliskan berapa sentimeter panjang benda berikut. Yang A, bendanya yaitu pensil. Anak-anak ibu hitung berapa panjang bendanya. Ingat, satuannya adalah sentimeter. Dan tolong ditulis. Oke. Yang B, bendanya yaitu kayu. Tolong anak-anak ibu lihat berapa panjang dari kayu. Yang C, yaitu kita anggap saja ini kertas. Ya, kita anggap ini benda ini adalah kertas. Nah, ini penggarisnya patah, mistarnya. Nah, tolong anak-anak ibu hitung berapa panjang dari kertas ini. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, tuliskan berapakah massa benda berikut. Nah, tolong dihitung. Tadi caranya sudah
Ibu kasih tahu satuannya, Bu. Satuannya boleh gram dan boleh kilogram. Yang penting hasilnya betul dan satuannya ditulis. Ada 2, ada yang A dan B. Untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu waktu. Tuliskan berapa sekonkah waktu berikut. A. 10 jam 2 menit, B. 1 hari 4 jam, C. 2 hari 8 jam 30 menit. Ingat satuannya adalah sekon. Dan tadi sudah Ibu kasih tahu 1 menit berapa sekon, 1 jam berapa menit. Oke, Ibu harap anak-anak Ibu paham materi hari ini, materi minggu ini. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan kirimkan ke WA Ibu, dan jika sudah selesai jawabannya juga silahkan dikirimkan ke WA Ibu. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.